Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat semua. Alhamdulillah. Meski di masa pandemi kita terus giat belajar untuk menambah wawasan keislaman kita, wawasan keilmuan kita, sehingga kita mampu menghadapi tantangan zaman yang lebih berat. Dan moga-moga dengan belajar kita akan terus mampu menyelesaikan tantangan zaman ini, menghadapi tantangan zaman dengan bekal yang cukup. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SMP kelas 7 dengan materi perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Mari kita renungkan bersama-sama. Di era globalisasi ini, apapun bisa berubah dengan cepat karena tidak adanya batasan ruang dan waktu. Nilai-nilai kehidupan pun ikut berubah. Perilaku, budi pekerti, akhlak, dan moral tidak menjadi perhatian setiap manusia karena nilai yang dianggap sebagai landasan perilaku juga mudah berubah. Belakangan ini muncul perilaku pornografi dan porno aksi yang dihubungkan dengan seni. Sebagian orang menganggap berpakaian sangat tipis, ketat, dan minim merupakan bagian seni. Hal ini telah merajalela dan menjadi sebuah nilai budaya atau bagian dari seni. Anggapan seperti itu tentunya mengabaikan nilai dan etika kehidupan. Kejadian seperti ini tentunya berhubungan dengan faktor pendorong yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Dalam hal ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Seorang muslim harus dapat menjaga perilakunya dengan benar, seperti dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujahadah atau perjuangan, muhasabah atau introspeksi diri, dan tafakur atau merenung. Perilaku ini berperan sebagai cermin pribadi, terutama berhubungan dengan apakah seseorang mempunyai perilaku jujur, amanah, istiqomah. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, dalam kita mempelajari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, di sini akan disampaikan mulai dari pengertian, dalil, dan penerapan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, bisa kalian saksikan gambar di layar. Ada dua pertanyaan yang harus kalian renungkan atau kalian jawab. Yang pertama adalah, apakah yang kamu pikirkan setelah mengamati gambar yang ada di layar? Kemudian yang kedua, carilah beberapa informasi mengenai manfaat dari berperilaku jujur dan amanah. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita masuk materi yang pertama, yaitu perilaku jujur. Secara sederhana, jujur adalah berkata terus terang atau tidak bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur memiliki tiga arti, yaitu lurus hati atau tidak berbohong, misalnya dengan berkata apa adanya. Yang kedua, tidak curang, misalnya dalam permainan dengan mengikuti aturan main yang berlaku. Kemudian makna yang ketiga, tulus atau ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap jujur. Di antaranya termuat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, kejujuran terbagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu jujur dalam ucapan, jujur dalam niat, jujur dalam kemauan, jujur dalam menepati janji, dan jujur dalam perbuatan. Materi yang berikutnya adalah perilaku amanah. Kata amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul,
Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kita harus senantiasa menjalankan segala amanat yang diberikan kepada kita, baik menjalankan amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita maupun amanat yang diberikan oleh sesama manusia. Misalnya, manusia secara individu diberi amanah berupa umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, digunakan untuk apa umur tersebut? Apakah umur itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bekerja, melaksanakan ibadah, belajar, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya? Jika kita sebagai individu sudah melaksanakan amanah sesuai dengan tuntunannya, maka kita pantas disebut orang yang dapat dipercaya atau bisa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan atau menjalankan amanah merupakan kewajiban bagi yang menerimanya. Dosa hukumnya bagi orang yang tidak menyampaikan amanah, karena amanah sama halnya dengan janji, sedangkan janji harus ditepati. Adapun lawan dari sifat amanah ialah perilaku khianat. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa amanah bisa diperlihatkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. Setiap amanah yang diemban oleh individu akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Jika tidak melaksanakan amanah dengan baik, maka ia tidak memiliki iman yang kuat. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, contoh perilaku amanah. Dini adalah siswa kelas 7 SMP. Ia merupakan siswa teladan di kelasnya. Banyak prestasi yang diraihnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Semua itu bisa dicapai karena ia rajin belajar, tidak pernah bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Ia selalu datang ke sekolah lebih awal dan pulang tepat pada waktunya. Selain itu, ia juga rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti pramuka, PMR, Paskibra, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selain berprestasi di sekolah, ia memiliki pemikiran yang luas. Orang tuanya pun bangga atas semua prestasi yang telah dicapai oleh Dini. Materi yang berikutnya adalah istiqomah. Istiqomah menurut bahasa artinya al-iktidal, artinya lurus dan mapan. Adapun menurut syariat, istiqomah adalah meniti jalan lurus, yaitu agama yang lurus tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan dan meninggalkan seluruh yang dilarang dengan segenap iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Ahqaf. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang menjalankan segala kebaikan dengan istiqomah, maka ia tidak akan merasa khawatir dan tidak akan bersedih hati, karena istiqomah merupakan ciri kuatnya keimanan seseorang. Jika seorang muslim menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, tentulah ia tidak akan merasa takut dan khawatir dengan apa yang akan ia dapatkan. Ketika ia senantiasa yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Ia juga tidak akan merasakan kesedihan yang berlebihan ketika ia kehilangan sesuatu yang disayanginya, karena ia yakin bahwa apa yang ia miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku istiqomah. Faizal adalah siswa berprestasi di sekolahnya. Ia juga sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Ia tidak pernah meninggalkan ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Selain itu, ia juga rutin dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah seperti puasa pada hari Senin dan Kamis, sholat duha, sholat tahajud, infak, dan sedekah. Ditambah lagi, ia tidak segan-segan untuk membantu teman-temannya untuk mengalami kesulitan dalam belajar. Anak-anak sekalian yang saya banggakan,
Agar tetap istiqomah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain ikhlas dalam beramal, menjaga sholat 5 waktu, berani dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menuntut ilmu syar'i, takut kepada Allah, dan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, setelah kita mempelajari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, intinya kita harus mampu mengaplikasikan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, silahkan catat soal latihan yang ada di layar, kerjakan, kemudian hasilnya tunjukkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku terpuji? Yang kedua, tuliskan 3 manfaat memiliki sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga, tuliskan salah satu dalil nakli tentang jujur. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kesempatan hari ini. Pesan Pak Guru, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, tetap semangat belajar. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.